Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adam Yasin di Adam History. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman sedih saat saya mondok. Dan memang sedih itu pasti datang ketika kita memutuskan untuk mondok. Apalagi di awal-awal pesantren itu pasti penuh dengan kesedihan. Seperti apapun pesantrennya, semewah apapun, tetap aja merasa sedih ya. Oke, ada beberapa pengalaman ya. Yang pertama saya akan menceritakan pengalaman sedih saat saya mondok di Pondok Pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya. Dan pengalaman saya juga saat mondok di asrama Sulaimaniyah Jakarta. Seperti apa? Langsung aja ini kisahnya. Kesedihan di Miftahul Huda. Awal mondok di Miftahul Huda itu sedihnya karena memang saya belum mengetahui bagaimana kehidupan pesantren. Ternyata kita harus makan bareng-bareng seeblek. Ternyata kita itu harus rela untuk mengantri. Lalu kita juga harus bisa menyesuaikan watak kita dengan teman-teman kita. Kita juga harus bisa untuk sama-sama memahami satu sama lain karena kita berbeda watak, karena berbeda tempat gitu. Dan kesedihan yang paling besar itu adalah ketika kita harus menahan rasa rindu gitu ya. Karena memang kalau kata si Dilan, rindu itu berat banget. Kita rindu akan sosok orang tua, keluarga kita yang memang kita itu merasa kehilangan setelah kita mondok. Karena kita itu serasa kita berjuang sendiri gitu, berjuang sendiri. Padahal sebenarnya kalau sudah lama mondok itu ternyata keluarga kita, keluarga pondok itu, teman-teman kita itu adalah teman yang paling terbaik, keluarga yang paling terbaik. Nah, kisah sedihnya juga karena kita itu adalah pesantren. Kalau pesantren itu harus, istilah Sunda itu ada istilah kuru cileh kentel pejit. Artinya kita itu sedikit tidur dan sedikit makan. Jadi kalau pesantren di Miftahul Huda benar-benar kita itu dididik, dilatih supaya menjadi santri yang benar-benar sesuai dengan arahan dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Kita benar-benar tidurnya itu di porsi. Ada istilah kailulah. Kailulah itu adalah tidur siang. Dan ini di Miftahul Huda diwajibkan, di mana setiap santri itu harus wajib kailulah karena ini membantu kita nanti untuk bangun tahajud. Jadi ya sedihnya itu kalau misalkan di rumah kan biasa kita tidur seenaknya, nggak ada istilah qiyamul lail. Nah, kalau di pesantren semuanya diajarkan untuk qiyamul lail. Akhirnya kita harus dibangun tidur dan itu ngantuk banget. Kadang-kadang banyak juga santri yang ke WC-nya itu sambil nyelindur gitu ya. Ya itu mungkin awal-awal kisah sedihnya. Kita itu tidur sedikit dan kita juga makan juga sedikit. Kita nggak banyak makan. Kita di Miftahul itu makan cuman satu hari 2 kali. Dan itu pun dengan lauk pauk seadanya. Jadi nggak mewah-mewahan karena itu ada sesuai dengan tuntunan kitab Ta'lim Muta'alim. Jadi benar-benar dilatih, selain mental, fisik juga kita dilatih. Dan memang kerasa banget manfaatnya. Begitupun kesedihan saat saya mondok di Sulaimaniyah. Ya, padahal Sulaimaniyah itu asrama yang mewah, di mana kita tidur di kasur yang empuk, kita bisa makan 3 kali sehari dan nasinya bebas ngambilnya gitu kan. Kita bebas untuk nambah, terus belum lagi lauk pauk yang mewah juga gitu istilahnya. Tetapi ternyata tidak lepas dari kesedihan. Kan saya mondok dulu di Miftahul Huda selama 2 tahun. 2 tahun di Miftahul Huda dan langsung ikutan program beasiswa di asrama Sulaimaniyah. Kan jadi beda banget ketika di Miftahul Huda sudah terbiasa dengan kehidupan sederhana, tidur seadanya beralaskan tikar, sejadah ataupun karpet ya, itu adalah tempat tidur paling nyaman kalau buat santri. Terus makan juga, nasinya juga dijatah, terus lauk pauknya juga dijatah gitu loh. Nah, terus air kita juga harus rela untuk mengantri, atau juga kalau misalkan kehabisan kita harus cari ke tempat yang lain ya. Itu kesedihan saat di Miftahul Huda. Tetapi pas waktu di Sulaimaniyah, walaupun itu berbalik 360 derajat, tetap aja kesedihan itu tetap ada. Tetap aja kesedihan itu. Pasti aja ada sesuatu yang membuat kita tidak betah mondok. Ya.
Jadi kalau kalian merasa kalian itu tidak betah mondok, salah banget. Jangan jadi alasan karena makanannya, jangan jadi alasan karena airnya, jangan jadi alasan karena kurang tidurnya atau tempat tidurnya. Karena sebenarnya itu adalah hanya alasan saja. Karena kita tidak mau mondok, ya. Tetap aja yang mondok di Sulaimania banyak yang keluar. Mereka tidak merasa nyaman, padahal fasilitas yang diberikan begitu mewah. Intinya adalah bagaimana kita bisa menerima dan menjalani. Karena di satu lain kita sedih di Miftahul Huda, tetapi ternyata itu melatih mental kita. Bagaimana nanti kita di masyarakat bisa mengarungi kehidupan yang begitu sulit. Nah, kalau kita mondok terbiasa dengan latihan seperti itu, nanti ketika ke masyarakat ternyata kita bukan menjadi orang yang berada, kita sudah terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Dan sebenarnya di Sulaimania juga fasilitas yang diberikan begitu mewah, tetapi ya, begitu juga dengan tuntutan yang ekstra juga. Kita harus menghafal kitab itu harus disetorkan di talar, lalu ada hafalan Al-Qur'annya harus disetorkan setiap harinya. Jadi kalau di porsi otak itu benar-benar. Jadi sebenarnya kisah sedihnya pasti ada. Dimanapun kita misalnya pasti ada sedihnya, ada gak betahnya. Tetapi bagaimana kita menyikapinya, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah mondok di Miftahul Huda begitu lama, rasa betah itu hadir. Bahkan ketika dulu pernah, rasanya itu gak mau pulang deh, mau di Miftahul Huda aja, itu saking nyamannya ya. Begitupun ketika di Sulaimania, kalau udah memang terbiasa dengan pengajarannya dan hal itu, ya kita membuat betah aja seperti itu. Jadi buat kalian yang mondok, kalian harus semangat, karena memang mondok itu adalah suatu hal yang menyakitkan tetapi membuahkan kebahagiaan. Maladzatu idza ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali setelah capek. Capek kurang tidur, capek kurang makan, capek kurang air dan kurang segalanya, tetapi itu adalah kebahagiaan, proses menuju kebahagiaan. Nah ya, semoga kalian yang mau memutuskan untuk mondok semakin kuat. Dimanapun kalian mondok, kalian harus siap menjadi orang yang hebat. Semoga bisa menjadi motivasi untuk yang lainnya. Makasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.